ahli Taurat, mahkamah agama, orang Farisi, imam-imam kepala ada di bawah kekuasaannya. Seorang imam besar tahun itu kemudian berkata kepada mereka, kamu tidak tahu apa-apa dan kamu tidak bertobat, bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang Yesus mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa ini binasa. Jadi apakah ada nubuat? Seorang imam kepala bernama Kayafas, apakah ada nubuat? Oh, sebagaimana sudah dibuatkan di dalam Yesaya 40, Yesaya 53, Yesaya 53, Yesaya 52, ada di Yesaya 9 nomor 6. Segala macam tetek bengek dari pendeta Yesus mati karena ada nubuatannya. Ini pembuktian, tidak ada nubuatan-nubuatan. Yesus harus mati demi politik, demi ekonomi. Tidak ada itu nubuatan, itu muncul dari gereja. Yesus mati kenapa? Sudah dibuatkan, ada di dalam sini. Nenek Lukiper, tidak ada itu nubuatan. Yang terjadi seorang imam kepala, imam besar pada tahun itu, yang mengepalai mahkamah agama, yang mengepalai imam-imam kepala, yang mengepalai orang Farisi, yang mengepalai ahli Taurat, yang mengepalai orang Yahudi, bernubuat tahun itu juga. Apa katanya? Lebih baik satu orang Yesus mati daripada seluruh bangsa kita ini binasa. Hal itu dikatakannya bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu dia bernubuat. Jadi jangan ngemis-ngemis nubuat, jangan minta-minta nubuat di dalam Yesaya, kitabnya orang Yahudi. Jangan. Nubuat untuk Yesus sudah ada dari Yesus akan mati untuk bangsa itu. Dan bukan hanya untuk bangsa itu saja, tetapi juga Yesus mati untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Elohim yang bercerai-berai. Nubuat jatuh palu. Nubuat tahun itu Yesus harus mati untuk menyelamatkan bangsa Israel, bukan yang ada di tengah-tengah Yerusalem saja, tetapi bangsa Israel yang berpencar ke seluruh bumi yang telah bercerai-berai. Jadi tidak ada Yesus mati untuk Karisteng, tidak ada Yesus mati untuk orang Medan, untuk orang Makassar, untuk orang Flores, untuk orang Kupang, orang untuk Toraja. Tidak ada. Nehi Murica Ketum Berjahe, tak ada. Yesus mati hanya untuk bangsa Israel. Maka imamnya bernubuat, adalah lebih baik Yesus mati seorang diri daripada bangsa kita seluruhnya binasa. Apa yang terjadi? Baca nomor 53. Mulai dari hari itu mereka sepakat untuk membunuh Yesus. Ada nubuat pembunuhan untuk dosa waris? Ada nubuat untuk menyelamatkan orang Kristen? Nehi, tidak ada. Entek, ndek nara, tidak ada itu. Mulai hari itu mereka sepakat membunuh Yesus. Apa yang terjadi kemudian? Baca nomor 54. Karena itu Yesus tidak lagi tampil di muka umum di antara orang-orang Yahudi. Yesus berangkat dari situ, sembunyi dia ke daerah dekat padang gurun di sebuah kota yang bernama Efraim, dan disitulah Yesus tinggal bersama-sama dengan murid-muridnya. Mana nubuatannya? Aku harus mati kau bunuh. Enggak ada. Memang kita harus mati. Ayo Yesus, iya paman, kau kan Tuhanku kan, yang sudah bernubuat di masa kamu belum turun jadi murid. Ya, bagaimana sekarang Yesus? Kapan tanggalnya? Kapan harinya? Jam berapa? Kita pakai apa? Di mana dieksekusi kamu? Supaya dosa-dosa manusia di mana? Enggak ada. Yesus mengungsi sembunyi di sebuah kota yang bernama Efraim di padang gurun. Ayo. Data selanjutnya sampai 57. Sementara itu imam-imam kepala dan orang Farisi telah memberikan perintah supaya setiap orang yang menemukan Yesus dan tahu di mana Yesus berada agar melaporkan, agar mereka dapat menangkap membunuh Yesus. Mana mimpi gereja? Mana mimpi pendeta? Mana kebohongan pastor bahwa Yesus sudah dibuatkan? Imam kepala kau langkahi dulu mayatnya. Mahkamah agama kau sepak dulu bokongnya. Kemudian orang-orang Farisi kau tampar dulu mulutnya. Orang-orang Yahudi dulu kau julung kepalanya. Baru kalian bisa ngarang-ngarang cerita. Toh mereka yang paham Yeremia, toh mereka yang paham Yesaya, mereka yang paham Torah, mereka yang paham Ketubim, Neviim, bukan kalian. Mereka ahli Taurat, mereka orang Farisi, imam-imam kepala, mahkamah agama, bahkan imam besar. Kau tidak tahu tentang nubuatan?
Muncul-muncul Kristen ratusan tahun kemudian, oh itu sudah dinubuatkan loh. Di mana paman? Di Yesaya. Memang lu pikir ini imam kepala mahkamah agama, ahli Taurat, orang Farisi buta Yesaya? Ngarang-ngarang cerita. Oh enggak, dia harus mati sesuai dengan nubuatan. Tuyul. Mana ada yang kayak gitu? Di situ sudah berkumpul, Yesus harus mati. Sebab kalau Yesus tidak mati, maka bangsa Romawi akan datang merampas tempat suci kita dan merampas bangsa kita. Tidak dikatakan, sebab kalau Yesus tidak mati, maka dosa waris yang sudah diwariskan Adam tidak akan ditebus. Nenek lu kiper. Itu dongeng dari barat. Gak ada itu cerita. Jadi saudara harus pahami latar belakang terjadinya pembunuhan dan penyaliban terhadap oknum yang bernama Yesus. Itu adalah kehendak orang kehendak orang Yahudi, tuan rumah, murid bangsa-bangsanya, disebabkan karena mereka takut kalau Yesus dibiarkan hidup, orang Roma akan datang merampas bangsa dan tempat suci mereka. Itu latar belakangnya, sehingga mereka bersekongkol ingin membunuh Yesus. Coba Anda baca Matius 26 nomor 59, baca Markus 14 nomor 1, baca kemudian Matius 28 nomor Matius 27 nomor 18. Apa yang terjadi di sana? Mereka melakukan tipu muslihat, mereka melakukan kesaksian palsu, mereka melakukan kebohongan, mereka melakukan tipu daya, mereka kemudian dengki untuk membunuh Yesus. Pertanyaannya sekarang, Yesus orang suci, Yesus orang mulia, dia terkemuka di dunia dan di akhirat. Bolehkah Tuhannya yang mengutusnya, yang mencintainya, yang mengasihinya, membiarkan dibunuh oleh manusia-manusia laknat hanya gara-gara takut bangsanya dirampas oleh Roma? Tidak mungkin. Yesus anak manusia yang diutus oleh Tuhan, tidak mungkin dibiarkan Tuhannya mati dibunuh oleh orang-orang kafir laknatullah pada zaman itu. Lalu apa kata Allah? Baca Amsal 21 nomor 18. Orang fasik, pengkhianat, pemakan suaplah yang menggantikan Yesus. Yesusnya terangkat ke langit, yang disalib adalah penggantinya. Siapa yang merasuki Yudas? Baca Yohanes 6 nomor 70. Bukankah aku yang memilih engkau yang 12? Satu di antaramu adalah iblis. Yang digantung di pohon adalah iblis. Yang keluar dari kubur adalah iblis. Dan yang kau sembah adalah iblis. Makanya tragedi penyaliban adalah sesuatu yang menjadi senjata iblis, membuat seluruh anak keturunan Adam bersama dengan dirinya masuk ke dalam neraka. Apa buktinya? Baca Lukas 4 nomor 6 sampai nomor 13. Baca, saudara-saudara Kristen di bawah, baca. Saya ulang lagi, apa buktinya bahwa iblis berhasil mencobai kalian, berhasil membawa kalian ke neraka? Baca Lukas 4 nomor 6 sampai nomor 13. Apa yang terjadi di sana? Yesus yang kau sangka Tuhan itu, yang adalah nabi dan rasul, ketika dicobai oleh setan, dicobai oleh iblis, iblis tidak berhasil mencobainya, apalagi membunuhnya. Baca nomor 13-nya. Ketika iblis tidak berhasil mencobai Yesus, iblis mundur dari Yesus. Lalu apa? Lalu iblis menunggu waktu yang tepat. Maksudnya menunggu waktu yang tepat apa? Waktu yang tepat untuk menyesatkan banyak orang. Makanya di dalam Yohanes 12 nomor 31, Yesus mengatakan apa? Waktunya sekarang ini adalah waktu dunia dihakimi, sebab iblis telah dilemparkan keluar. Keluar dari mana? Keluar dari kubur. Jadi ketika penyaliban terjadi, itulah cikal bakal mulanya dunia ini dihakimi. Kenapa? Iblis sudah menghasut semua manusia, semua raja-raja. Dan ingat, iblis datang kepada penguasa dunia. Raja-raja yang berkuasa pada saat itu dirasukinya, supaya melalui tangan-tangan mereka seluruh anak keturunan Adam ikut menjadi pengikutnya, yaitu menyembah kepada makhluk yang keluar dari kubur. Setelah kalian kerasukan makhluk yang keluar dari kubur itu, untuk supaya kalian terasa benar, maka Anda mencomot-comot pernyataan-pernyataan Yesus. Itu loh buktinya dia Tuhan. Dia mengatakan akulah kebangkitan, akulah hidup, barang siapa percaya kepadaku, bla 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 dan seterusnya. Siapa yang merasuki Anda untuk mengatakan itu? Iblis yang keluar dari kubur itu. Ingat, Matius 24 nomor 4 nomor 5. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dan memakai nama Yesus dan berkata akulah Kristus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Jadi penyesatnya, iblisnya datang mengaku Yesus dan berkata akulah Kristus.
Ingat, pengakuan Yesus, Yohanes 1 nomor 51. Apa kata Yesus? Langit terbelah, malaikat naik turun untuk datang kepada aku yang adalah anak manusia. Itu mulut Yesus sendiri berkata, aku yang adalah anak manusia, kata Yesus. Tetapi Paulus mengatakan apa dalam Galatia 1 nomor 11 nomor 12? Aku menerima Injil bukan dari manusia, tetapi dari Yesus Kristus. Aku menerima Injil bukan dari manusia, tetapi dari Kristus. Kata Yesus, apabila ada orang berkata bertemu dengan Kristus, Mesias, di padang gurun, di dalam bilik, jangan kau percaya. Makanya di dalam Galatia 1 nomor 15 nomor 16, Paulus berkata, aku diutus kepada orang-orang non-Yahudi. Aku diutus kepada orang-orang yang tidak bersunat. Di mana dalilnya? Galatia 2 nomor 8. Petrus diutus untuk orang yang bersunat, aku diutus untuk orang yang tidak bersunat. Pertanyaannya, Petrus diutus dari Yesusnya untuk mendirikan jemaat di atas batu karang. Itu Petrus. Jemaatnya adalah orang-orang bersunat. Sedangkan Yesus yang palsu mengajarkan kemudian nabi palsunya untuk keluar dari Bani Israel. Kenapa? Karena tidak mungkin Bani Israel yang bersunat, yang tidak makan babi bisa dipengaruhi untuk makan babi dan tidak bersunat. Tidak percaya? Anda baca Kisah Para Rasul 21 nomor 15 sampai nomor 26. Bagaimana Paulus ketika ketika dia kembali ke Yerusalem, dia bertobat dari mengajarkan makan babi. Dia bertobat dari mengajarkan tidak bersunat. Bertobat dia dari ajaran Kristen. Dan Anda lihat di sana, Paulus kemudian melakukan pertobatan dan mentahirkan diri dan melakukan persembahan kurban. Kurban apa lagi? Yesus sudah mati. Jadi dia melakukan kurban seperti apa yang diperintahkan oleh Nabi Musa di dalam Imamat 1 nomor 2. Paulus melakukan kurban persembahan yang dilakukan oleh Nabi Musa alaihi salam sebagaimana perintah Yesus dalam Matius 8 nomor 4. Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan lakukanlah persembahan sebagaimana yang diperintahkan oleh Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa memerintahkan persembahan kurban berupa hewan ternak, bukan manusia. Jadi terakhir, 10 detik terakhir, Paulus berkata, aku menerima Injil bukan dari manusia yang menyatakan Injil kepadaku, tapi dari Kristus Yesus. Jadi Paulus mengatakan Yesus datang kepadanya bukan dalam bentuk manusia. Bukan manusia yang datang kepada Paulus. 2 Yohanes 1 nomor 7. Siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia? Itulah antikristusnya, itulah dajjalnya, itulah iblisnya. Itulah penyesatnya. Sekali lagi, 2 Yohanes 1 nomor 7. Siapakah penyesat itu? Siapakah planos itu? Pembohong, penipu, iblis. Planos dalam bahasa Yunani. Siapakah dia? Dia adalah yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia. Panggil Paulus. Paulus, kamu ke sini. Duduk. Aku mau tanya samamu. Yesus datang kepadamu sebagai manusia atau bukan? Bukan. Siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia? Itulah penyesatnya dan itulah antikristusnya. Tanya kepada Paulus. Wahai Paulus, siapa yang datang kepadamu? Yesus, manusia? Bukan. Jelas toh? Jelas bukan? Jelas sekali. Oleh karena itu saudara, silakan. Kalau Anda ingin percaya kepada Yesus, satu-satunya jalan adalah La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Tinggalkan ajaran penyembahan kepada setan yang mengaku Yesus yang keluar dari kubur. Demikian. Mohon izin para guru, silakan. Masya Allah. Alhamdulillah. Bentar Bang Alfi sapa dulu ketua umum nih, baru masuk. Assalamualaikum Ustaz Alif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita kasih space dulu ya Ustaz ya ke Bang Al KTP-nya, dia mau menanggapi Ustaz. Ya, baik. Terima kasih Bang Juma. Kalau saya sampaikan aja nih kata-kata teman saya, mereka jujur, memang kami jujur ada karisma ya, karisma tersendiri dari Bang Juma, tapi yang mereka pertanyakan kenapa diblokir kayak Pak Bom Bom. Mohon maaf aja, saya cuma menyampaikan Pak Bom Bom, siapa lagi diblokir, Edi sama siapa tadi? Apa biar CP. Biar. Kata mereka kenapa diblok? Saya hanya menyampaikan, bukan saya mau ini, cuma mengatakan. Oke, satu. Kalau dari Bang Juma sendiri kita akui, memang maksudnya mereka penasaran, pengen dengar kalau debat Bang Juma itu, karena banyak yang nonton. Makasih. Satu, saudara. Saya percaya kepada Yesus.
Sebelum saya masuk sebagai seorang apologet. Yesus berkata, apabila ada orang berkata kepadamu, Yesus ada di sini, Yesus ada di sana, jangan kau percaya. Nama-nama yang kau sebutkan tadi itu adalah nama-nama yang mengajarkan Yesus itu Tuhan. Kata Yesus, jangan kau percaya. Orang-orang yang pernah mimpi bertemu Yesus. Bombo bersaksi bertemu Yesus. CP bersaksi bertemu Yesus. Edis bersaksi bertemu Yesus. Apa kata Yesus? Jangan kau percaya. Sebab sama seperti cahaya bersinar dari timur ke barat, demikianlah kelak nanti kedatanganku yang kedua. Jadi kalau ada orang berkata ada Yesus di sini, ada Yesus, jangan kau percaya. Itu yang pertama. Yang kedua, wallahi demi Allah, saya tidak selamat dunia dan akhirat kalau saya pernah memblokir orang-orang yang kau sebutkan namanya tadi. Mereka adalah pembohong, mereka adalah penipu, mereka adalah penyesat. Saya tidak tahu nomor kontaknya Edis. Saya tidak tahu nomor kontaknya si CP. Dan yang saya tahu hanya Pak Bombom. Pak Bombom justru dulu dia yang blokir saya. Dia yang blokir saya dulu. Setelah dia tahu ternyata main PK dengan Bang Suma itu bermandikan koin, barulah blokir nomor saya itu dibuka sama si Bombom, si manusia licik, badan besar otak kecil itu. Begitu saudara. Kemudian yang ketiga, Al-Quran saya mengatakan di dalam surah An-Nisa ayat 140. Apa kata Al-Quran saya? Wa qad nazzala 'alaikum fil kitab an idza sami'tum ayatillah yukfaru biha wa yustahza'u biha fala ta'udu ma'ahum hatta yakhudu fi haditsin ghairi. Apa kata Al-Quran? Dan sungguh Allah telah menurunkan ketentuan bagimu wahai umat Islam di dalam kitab Al-Quran bahwa apabila kamu mendengarkan ayat-ayat Allah diingkari dan diperolok-olokkan oleh orang-orang kafir, maka janganlah kamu duduk bersama dengan mereka sebelum mereka memasuki pembicaraan yang lain. Karena itu, kalau tetap duduk dengan mereka, kata Allah, tentulah kamu serupa dengan mereka, tentulah kamu juga kafir. Saya tidak mau dicap oleh Tuhanku sebagai orang kafir, makanya saya tidak mau duduk bersama penghujat penista yang suka mengolok-olok Al-Quran. Saudara, siapa Bombom, siapa Edis, siapa si CP? Pakar Quran. Dia ngerti bahasa Arab, dia ngerti ilmu nahu. Jangankan dia, alam semesta bumi kita ini tidak bisa menemukan kesalahan Al-Quran. Kamu susun profesor, kamu susun orang yang punya titel, tidak akan pernah bisa kemudian menemukan kesalahan Al-Quran. Kamu tanya, kamu lihat Edis, apakah Al-Quran yang dia bahas? Tidak, hanya terjemahan. Kalau mau meruntuhkan kemudian ilmu Islam, kalian belum lahir, Islam sudah runtuh. Bagaimana orang Arab, ahli syair, ahli bahasa Arab, bisa mereka melumpuhkan Al-Quran? Tidak, justru mereka tunduk setunduk-tunduknya sejazirah Arab menjadi pengikut baginda Rasulullah Muhammad SAW. Bahkan Barat hari ini sudah mulai kemudian mereka berbondong-bondong masuk Islam. Kenapa? Karena mereka belajar Quran, mereka meninggalkan Bible yang tidak masuk akal. Kenapa kamu mengatakan Bible itu benar? Karena setiap saat direvisi. Ketika ada celah, diperbaiki. Ketika ada celah, diperbaiki. Ketika ada celah, diperbaiki. Ketika ada kurang, diperbaiki. Ketika ada kurang, dikritisi. Ketika ada kurang, ditambal sulami. Ingat 2023, baru-baru kitab diterbitkan TB2 2024. Kitab kok gitu kali? Firman Tuhan kok dibuat kayak ondel-ondel? Setiap saat bisa dikoreksi, setiap saat bisa dirubah. Apa itu namanya? Dari situ aja sudah ketahuan bahwa kitabmu keteteran, tidak bisa mengikuti perkembangan zaman. Itu bukti bahwa kitab saudara bukan firman Tuhan, tapi perkataan wartawan manusia biasa yang ketika kemudian sudah tidak selaras dengan kehidupan manusia, dirubah lagi, direvisi lagi, dirubah lagi, direvisi lagi. Hanya orang stupid, bodoh dan bahlul yang mau percaya buku seperti itu. Al-Quran, kapan direvisi Al-Quran?
Ada 1400 tahun silam Al-Quran seorang diri Nabi Muhammad. Seorang diri Nabi Muhammad SAW meneguhkan hukum Al-Quran. Sampai hari ini tidak ada sedikit pun dunia yang bisa menundukkan itu. Dunia mana yang bisa menundukkan Al-Quran? Tidak ada. Amerika sebenci-bencinya Al-Quran, bisa dia menundukkan Al-Quran? Tidak bisa. Al-Quran masuk ke Amerika, tetap menggunakan original teks. Mereka tidak ada daya dan kekuatan menghilangkan kemudian original teksnya. Kami, bangsa Arab, di negara kami ada Islam minoritas, tolong masukkan Al-Quran kepada mereka, tapi terjemahannya aja ya. Tidak ada. Kata Tuhanku, inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Aku yang mewahyukan Al-Quran, aku yang menjaganya. Tidak ada kekuatan di atas muka bumi ini. Begitu kemudian orang barat ingin menghancurkan pengikut Al-Quran, ingin menjadikan kemudian pengikut Nabi Muhammad tempatnya, kotanya, negaranya, bangsanya seperti neraka, Allah membalikkan perkataannya, kotanya yang jadi neraka. Ayo. Jadi kamu katakan saya blokir. Wallahi, saya tidak pernah memblokir manusia-manusia kucluk seperti itu. Anda orang baru di TikTok. Si CP itu pernah kutunggu semalam-malaman. Sudah kita janjian. Mari kita diskusi. Janjian. Apa yang terjadi? Dia tidak datang dengan kebohongan yang bersangat-sangat dusta. Saya berapa kali naik ke komalnya? Berulang-ulang naik ke komalnya. Apa yang terjadi? Di mute permanen, di mute permanen, di mute permanen. Itulah yang terjadi ketika saya ke sana. Itu yang terjadi. Dan saya juga sudah menyampaikan, dari dulu saya sampaikan, si CP, Kiamat, Edis, kalau mau berdiskusi ilmiah, kalau mau menunjukkan kebenaran hakiki, bukan cuma modal keluar-keluar, bukan hanya modal internet, bukan hanya modal copy paste. Mari kita ketemu, kita offline. Bertemu dengan Bang Suma, bawa semua kitabmu, bawa semua tafsir-tafsir yang kau punya, yang katanya kau ahli, bawa, kamu bertemu dengan saya di mana Anda mau. Kemarin saya ditantang sama RK, roh kematian, katanya mari kita ke Filipina, atau kita katanya main tandang, habis ke Kupang, saya ke Makassar. Saya bilang no, jangan ke Filipina, jangan ke Makassar, saya datang ke rumahmu, di atas kelambumu saya datang. Apa yang terjadi? Tenggelam sampai hari ini, belum bangkit-bangkit. Ketakutan, minum sendiri kencingnya, dijilat sendiri lidahnya. Ada saya pernah takut berdiskusi dengan mereka? Enggak ada. Belum lahir Kristen yang mampu mengalahkan saya berdiskusi. Belum lahir. Belum ada Kristen yang mampu mengalahkan saya berdiskusi. Belum ada. Kenapa tidak ada yang mampu mengalahkan saya? Karena saya mendalami Bible. Mereka tidak mendalami Bible. Yang mereka dalami adalah perpuluhan. Bagaimana caranya orang-orang yang tidak mempelajari Bible bisa dipungut iuran perpuluhan setiap bulan. Itu yang diperdalam di agamamu, bukan Bible-nya. Coba tunjukkan kepada saya, ada nggak sekolah-sekolah yang khusus untuk mendalami materi tentang Bible? Mengkaji tentang original teksnya, mendalami tentang original teksnya, membahas tentang original teksnya, menghafal tentang original teksnya. Ada? Tidak akan pernah Anda temukan itu. Karena sejatinya tokoh-tokoh kalian tahu ini bukan firman Tuhan. Ini hanya upaya propaganda untuk mencari uang. Kau lihat yang Anda sebutkan tadi, bom-bom, misinya apa? Give, duit, hidup. Edis misinya apa? Give, duit, hidup. CP misinya apa? Give, duit, hidup. Itu misi mereka. Kalau saya nggak butuh duit, saudara. Saya tidak munafik. Saya nggak butuh duit give. Saya nggak butuh pemberian donasi. Enggak. Alhamdulillah Allah memberikan rezeki kepada saya. Gak ada. Saya datang di tengah-tengah kita semua, tengah-tengah Anda semua, hanya untuk meluruskan akidah, meluruskan pemahaman kalian. Karena Al-Quran saya memerintahkan itu. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Perintahkan, seru manusia, ajak manusia. Innal ladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah wal ladzina kafaru yuqatiluna fi sabilit tagut. Faqatilu awliya asy-syaitan. Inna kaida syaitan kana daif. Wahai orang-orang beriman,
perangilah saudara-saudaranya setan. Siapa saudara setan? Siapa yang beriman kepada apa yang setan hadiahkan di atas tiang salib. Siapa yang menerima itu? Kalian harus diperangi, tapi bukan dengan kekerasan, bukan dengan senjata, diperangi dengan logika, diperangi dengan akal, pakai ilmu. Kita cerdaskan. Bagaimana mungkin Anda bisa menyembah manusia yang keluar dari liang kubur? Pencipta langit dan bumi enggak seperti itu. Yesaya 6 nomor 15. Tuhan maha tinggi, maha suci. Bagaimana mungkin dikatakan maha suci? Dia datang menjadi mayat, menjadi bayi, oro, pipis di celana sendiri. Tidak mungkin, itu mustahil. Tetapi ini bukan mengatakan bahwasanya Anda harus menjadi Islam. Enggak. Islam tidak mengajarkan itu. Islam hanya mengatakan seru mereka. Ketika mereka ingin mendengarkan, silakan dia dengarkan. Ketika mereka ingin mengingkari, silakan dia mengingkari. Tidak ada paksaan. La ikraha fid din. Anda mau masuk Islam hari ini, besok masuk Kristen lagi, besoknya masuk Islam lagi, Kristen lagi, Islam lagi, Kristen lagi, sampai Anda masuk di kubur. La ikraha fid din. Silakan. Tidak ada paksaan, tapi ingat, jangan pernah Anda punya niatan untuk menyerang Islam. Karena Islam itu agama jihad. Jangankan ente-ente pade yang kepalanya kecil hanya besar perut karena makan babi, Belanda saja yang lengkap senjata umat Islam bisa usir dari sini. Itu. Jadi, jangan Anda pernah bermimpi. Jangan pernah bermimpi. Ya, kita harus perangi. No, kami tidak akan pernah memberikan langkah belakang. Kita akan selalu berhadapan. Islam itu agama jihad. Kenapa Indonesia disegani oleh bangsa asing? Karena di negara ini ada kumpulan manusia-manusia yang gerahnya selevel dengan gerahnya makhluk langit. Mati bagi kami adalah kemuliaan demi kebenaran. Bukan kami menganut ajaran kasih pipi kanan, pipi kiri, kasih bokong kiri, bokong kiri. Kami tidak menganut itu. Nah, jadi kalau Anda mengatakan jangan diblokir, jangan begini, saya tantang mereka 1 lawan 1000 offline tanpa internet. Baru kita lihat siapa yang paham kebenaran. Allahu Akbar. Itu baru laki-laki. Kalau mereka itu encong semuanya. Oke, saya kira begitu. Silakan. Bohong itu, saudara. Demi Allah, saya tidak pernah blokir mereka. Edis saya tidak tahu nomornya, si CP saya tidak tahu nomornya. Kalau Pak Bom Bom, justru dia, wallahi Pak Bom Bom itu yang berapa kali memblokir nomor saya. Semua orang tahu Pak Bom Bom itu paling takut berhadapan dengan saya. Kenapa belakangan dia berani? Karena dia sudah merasakan ternyata berdiskusi dengan Bang Suma melahirkan pembeli beras sampai 2-3 minggu ke depan. Kalau saya bertemu dengan Bom Bom, di mana komal dia berada, meskipun di komal Kristen, kalau saya naik, dia langsung lari. Seperti melihat setan. Itu dulu. Tapi ketika dia terjebak, malu dia, karena sudah banyak jemaat yang mengatakan, kenapa harus lari kalau ada Zuma? Harus bertahan. Oh iya, dia pertahankan. Apa alasannya dulu? Saya gaptek. Saya tidak bisa, saya nggak tahu. Saya nggak tahu internet. Saya nggak bisa, nanti saya dilaporkan. Saya nggak bisa bikin akun lagi. Saya cuma bisa di YouTube, nggak bisa di TikTok. Itu bahasa dia. Tapi ketika saya naik, dia nggak bisa lari, takut malu. Dia lihat beterbangan ikan hiu, kemudian motor, mobil, pesawat, apalagi ular naga, apalagi singa, kucing, meong, balau, tikus, lengkap semua. Langsung girahnya, lebih baik saya malu di depan jemaat daripada saya tinggalkan berdiskusi dengan Bang Suma. Karena ternyata di Bang Suma hanya 1 jam saya bisa menghasilkan pembeli beras 1 kilo, 1 ton. Saya sudah selama ini dari pagi sampai pagi, konten saya sampai 12 jam 1 konten, saya dapat koin hanya 100, 200, bahkan biasa tidak sampai 100. Begitu Bang Suma naik, meskipun saya dipermalukan, yang penting bisa makan. Itu Bom Bom itu. Itu Bom Bom. Jelas itu. Kalau si CP dia itu sudah malu, ku permalukan. Karena sudah dia tantang saya tunggu berjam-jam tidak nongol-nongol. Kemenangan ada sama saya.
Kalau Edis, pertemuan saya terakhir, apa? Dia sengaja di tempat yang gelap. Teman-teman semua masih ingat, dia nggak pernah lepaskan kacamata. Kenapa? Karena dia selalu lihat di data-data internet. Itu dia. Kenapa dia tidak mau kemudian offline? Kalau dia hebat, offline dong. Seperti Bang Suma dong, offline. Oh, kamu kan pakai masker, silakan kau pakai helm. Helmnya kau balik ke belakang. Yang penting kau ketemu offline dengan saya. Saya tidak butuh mukamu, saya butuh isi kepalamu. Kau ketemu dengan saya, silakan kau pakai masker, saya pakai masker, kau pakai helm. Helmnya kau putar ke belakang. Biar mukamu tidak kelihatan. Yang penting isi kepalamu bisa kau uraikan. Itu baru laki-laki. Ini menghujat agama orang, tidak pernah buka kamera. Si CP, hujat di mana-mana. Si Kiamat, hujat di mana-mana. Sofiatul Inja Al-Quran tidak pernah buka kamera. Agama apa itu? Penganut agama apa itu? Kalau saya kan jelas, saya pakai masker, muka saya kelihatan. Kelihatan di mana-mana, saya kemana-mana. Bang Suma kan, orang sudah kenal. Bukan karena saya takut sampai sama kalian saya pakai masker, enggak. Karena giginya ompong 3 nggak ada. Itu ajanya. Saya kira begitu saudara. Sampaikan kepada penggawa-penggawa kalian. 1000 mereka berjejer, Bang Suma 1 sendiri datang. Yang penting offline. Di tempat mereka di mana? Di Manado boleh, di Medan boleh, di Kupang boleh, di markas kalian. Tapi syaratnya jangan sampai ada ribut, jangan sampai ada kisruh. Karena jangan sampai negara kita ini kacau gara-gara ini. Justru karena kita tidak ingin negara kita ini kacau, maka para penghujat-penghujat Kristen harus dihentikan. Ya, saya Bang Suma bisa berdiskusi dengan baik, bisa kemudian berdebat dengan baik, tergantung kalian. Kalau kalian datang menghujat, habisin kalian. Kenapa? Saya tidak habisin pakai Al-Quran, saya habisin pakai Bible. Karena musuh terberat Kristen itu adalah Bible-nya. Contoh, Anda datang ke sini membawa Yohanes 11, Anda yang menjadi musuh kemudian Bible-mu sendiri. Ternyata Marta hanya menganggapnya sebagai Mesias, orang yang diurapi, bukan Tuhan. Saya kira begitu. Saya izin bikin kopi dulu, campur masako. Silakan. Oke, makasih. Satu lagi boleh Saya masuk terakhir? dikit, sebentar Bang Al KTP. Kan tadi menyampaikan bahwa mereka itu memframing kita takut. Ada syaratnya buat kita takut itu. Mereka on cam makan beling, baru kami takut tuh. Ya, sampaikan ke mereka open cam makan beling, baru kami takut. Ya, gitu aja sih Bang Al. Jadi nggak ada kata takut. Apa? Ya udah. Apalagi Bang KTP, ada Pak? Apalagi? Satu aja terakhir Bang Juma. Kalau kita, apakah terjemahan Al-Quran itu sesuai dengan teks aslinya ayat Al-Quran? Dan yang kedua, siapa yang menerjemahkan ayat bahasa Indonesianya gitu? Terima kasih. Iya, baik. Terjemahan Al-Quran itu bukan Al-Quran. Itu dulu. Bahasa Tuhan itu bukan bahasa manusia. Oke? Jadi, ketika berbicara mengenai terjemahan, terjemahan itu adalah upaya manusia kemudian untuk memahami isi Al-Quran. Nah, yang menerjemahkan Al-Quran itu banyak. Ya, Kementerian Agama, mereka para ahli terjemah, mereka yang bisa kemudian menguasai 15 ilmu minimal, ilmu dasar Quran. Itu. Dan kalaupun ada yang keliru terjemahannya, apakah merusak Al-Quran? Tidak. Kan Al-Quran tetap ada. Jadi sekali lagi saya katakan, Al-Quran itu adalah kalamullah, kalam Allah, firman Allah. Terjemahan adalah perkataan manusia. Beda. Perkataan manusia dan perkataan Tuhan itu berbeda. Perkataan Tuhannya adalah yang diterima oleh sang Nabi dari Tuhan melalui Roh Kudus. Itulah firman Tuhan. Terjemahannya itu bukan firman Tuhan lagi. Itu adalah upaya manusia untuk menerjemahkan isi Al-Quran, isi kitab, isi firman Tuhan. Bagaimana dengan kitab saudara? Itu terjemahan bukan? Nah itu bukan firman Tuhan itu.
Karena itu adalah perkataan manusia yang mereka terjemahkan dari aslinya. Aslinya pun bukan firman Tuhan, karena penulis-penulis Bible bukan dari murid Yesus. Nah, jadi kalau berbicara mengenai terjemahan Al-Quran, contoh misalnya kita ambil di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah misalnya, salah satu contohnya, taruhlah ini Al-Baqarah ayat 255. Ketika kita mengambil ayat ini, terjemahannya tidak akan mungkin dikatakan bahwa bertentangan dengan original teksnya, tetapi mendekati. Kalaupun misalnya nanti ada kata yang lebih mendekati, itu diganti, dipakai, tetapi tidak merubah dan tidak menghapus original teks. Yang berganti adalah terjemahan, karena terjemahan adalah bahasa manusia. Contoh, saya ambil ayat yang tadi di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah. Allah, terjemahannya Allah. La, terjemahannya tidak. Ilaha, Tuhan, sembahan. Illa, kecuali atau melainkan. Huwa, dia. Al-Hayyu, yang maha hidup. Al-Qayyum, yang terus menerus mengurus. La ta'khuzuhu, la tidak, ta'khuzu, menimpahnya. Apa itu? Sina, ngantuk. Tidak mengantuk, wala, dan tidak naum, tidur. Jadi terjemahannya adalah Allah tiada Tuhan selain Dia yang maha hidup, yang terus menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Nah, sekarang kalau dibandingkan dengan kitab saudara, contoh, saya ambil satu, Filipi 1:18. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga, ini dari mana kita tahu bahwa seperti ini artinya? Apa yang menjadi rujukan kita? Mana aslinya? Mana aslinya? Apa yang menjadi rujukan kita? Ini aslinya mana? 50 tahun ke depan bisa ini menjadi cendol. 100 tahun ke depan yang tadinya cendol bisa menjadi batu merah. Kenapa? Tidak ada aslinya, Cak Ayu. Kalau Al-Quran mau dilarikan kemana? Berubah misalnya bahasa Indonesia, mengalami perubahan makna, pergeseran kata. Tetapi kata Allah, la ilaha illa huwal hayyul qayyum, tidak berubah, tidak hilang. Maka tetap saja kemudian Al-Quran tidak pernah tersentuh oleh perubahan sedikit pun. Terjemahan boleh berubah karena pergeseran makna dan bahasa Indonesia, tetapi bahasa Tuhannya tetap saja tinggal, tidak akan pernah tergantikan. Itu baru kitabullah. Siapa yang menerjemahkan ini? Mereka yang punya ilmu, mereka para ulama, mereka para guru yang punya kemudian ijazah untuk mengajarkan Al-Quran. Nah, sanad Al-Quran itu diajarkan dengan ijazah-ijazah. Orang yang punya ijazah. Ijazah ardan wasima'an. Ijazah ardan faqad. Ijazah sima'an faqad. Ijazah bil altibar dan seterusnya. Mereka yang punya ilmu ini adalah yang punya kewajiban untuk menerjemahkan Al-Quranul Karim. Jadi bukan orang sembarangan. Dibuka WA Guru Nda, penting. Oke, silakan. Izin Guru Nda, mohon maaf. Lanjut. Lanjut Guru Nda, buka WA Guru Nda. Iya, iya. Itu udah dijawab bro Al-KTP. Oke, baik, terima kasih Bang. Saya izin turun ya. Udah Ya dulu, jangan silakan. turun dulu. Saya mau Silakan, perjelas dulu bang. udah balik yang lain ini. Bang Al jangan turun dulu. Ada Saya udah selesai Bang Andi, saya Iya, iya. dulu ya, dilanjutkan Iya. dulu. Ada permintaan dari netizen mumpung malam ini Anda di sini gitu ya. Dulu kan masih ada videonya, Anda dulu menangis-nangis syahadat. Sekarang ingin diperjelas. Anda Muslim sekarang apa Anda Kristen bang? Itu aja sebelum turun. Sebelumnya sudah saya sampaikan beberapa kali. Jauh suaranya bang. Jauh suaranya bang. Halo. Masih jauh bang. Coba dikondisikan dulu tuh. Jangan sampai ngecas. Kedengeran itu suara arusnya. Halo. Jangan sampai Halo? ngecas. Ya udah. Silakan di bang. warung Jauh. orang ini Bang, di warung Surabaya. Jadi orang sampai bawa kursi. Mohon maaf. Ya silakan.
Begini Bang Andi, sebenarnya kalau jujur saya sudah pernah waktu ada pertama dengan abang saya kan kirim-kirim video-videonya mengedit, ada 5 video itu. Saya sudah sampaikan dan bahkan mereka yang menyarankan saya masuk di pengedit saya nggak kenal mereka sebelumnya. Cuman Bang Juma aja di YouTube yang kami nonton dan kawan-kawannya cuma di YouTube awal itu. Jadi cek aja KTP ini baru kok TikTok saya nih. Ya diperjelas saja sih Bang. Anda Ya, sekarang jelas. Anda Muslim apa Kristen sekarang itu aja Saya di Bang. tengah-tengah Bang. Jadi kalau jujur, Apa itu? iya saya masih ada kebimbangan dan memang saya harus saat ini belum bisa memastikan karena masih Udah lu Kristen aja ribet amat sih lu punya hidup Oh, lu. ya udah lu terserah, lu kalau abang mau budak lu. Kristen saya sesuainya abang aja. Saya turun dah Bang. Kalau saya nggak mau Udah lu ke sana ke Sedis lu, sana kabur lu, sana. Ada Nggak Sabar, perlu kita sabar. orang kayak kau, nggak ha? ada yang kayak Bang Juma. Nah, coba ada 10 orang kayak Bang Juma bagus. Yang orang bisa menerima. Udah lu sono aja sono ke Sedis lu. Ngetek di Sedis lu. Terserah. Pokoknya intinya saya berterima kasih ke Bang. Cuman saya bertanya aja, Anda Orang aja yang Muslim. saya yakin yang bisa. Cuma saya bertanya Anda Muslim Kristen, tapi Anda jawabannya di tengah-tengah. Ya gimana itu? Ya, Allah Selalu mencari Subhanahu wa aman. taala menjelaskan di dalam Al-Qur'anul Karim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina amanu tsumma kafaru tsumma amanu tsumma kafaru tsumma zdadu kufra lam yakunillah yaghfira lahum wala liyahdiyahum sabila. Sesungguhnya orang-orang yang beriman lalu murtad, kemudian beriman lagi, kemudian murtad lagi, lalu bertambah kekafirannya, maka Allah tidak akan mengampuni mereka dan tidak pula menunjukkan kepada mereka jalan yang lurus. Cukup bagi kita sudah memberikan jalan. Tapi kalau dia kufur kembali, kafir kembali, la ikraha fiddin. Toh Islam sudah mendudukkan perkara itu berdasarkan kitabullah Al-Quranul Karim. Barang siapa yang beriman kata Allah, lalu kemudian dia kafir, kemudian dia beriman, kemudian dia kafir, lalu makin bertambah kekafirannya, maka Allah tidak akan mengampuni mereka dan tidak pula menunjukkan kepada mereka jalan yang lurus. Ingat, perjalanan detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, tahun mengantarkan seseorang itu kepada ketiadaan di atas muka bumi ini. Ada masa di mana bumi pundaknya tak bisa lagi, tak mau lagi dipijak. Ada masa oksigen ogah lagi masuk di dalam paru-paru orang tersebut. Ada masa kemudian makanan saripati bumi tak mau lagi masuk ke dalam lambungnya. Saat itulah kemudian penyesalan akan muncul. Berbahagialah kita umat Islam ini yang agamanya berkesesuaian dengan akal. Barang yang paling berharga yang menjadi cahaya dari Allah, yaitu ruh dan akal yang ada pada diri kita, kerjasama menuntun kita dalam keridhaan Allah menuju dinul Islam yang kafah. Sekira begitu sahabat-sahabat, tidak perlu kita pikirkan orang-orang yang seperti itu. Ilmu sudah kita sampaikan. Kalau mutiara katanya tidak bisa dilemparkan kepada babi, maka hari ini teh ayam pun tidak layak dilemparkan kepada babi. Demikian, silakan dilanjut. Satu ayat suci Al-Quran dulu Bang Juma. Bisa nggak biar adem kita nih? Apa suaranya parau Bang Juma? Bisa? Insya Allah bisa. Surah Maryam 16 sampai ke bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Maryam ya. Ya. Sorry teman-teman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wazkur fil kitabi Maryam izin tabatat min ahliha makanan syarqiyah fattakhazat min dunihim hijaba فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا
قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجزء النخلة تساقط عليك رطبا جنيا Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Masya Allah. Allahumma arhamna bil Quran. Simpulkan itu. Silakan. Simpulkan itu deh Alfi. Pengertiannya Silakan. bagaimana Siti Maryam mengasingkan diri waktu melahirkan. Silakan deh Alfi. Baik, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Surah Maryam ayat ke-16. Ceritakanlah, wahai Nabi Muhammad, kisah Maryam di dalam kitab, yaitu ketika dia mengasingkan diri dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur, yakni Baitul Maqdis. Dia memasang tabir yang melindunginya dari mereka. Lalu kami mengutus roh kami, yakni malaikat Jibril alaihissalam kepadanya. Kemudian dia menampakkan diri di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna. Maryam berkata kepadanya, sungguh, aku berlindung kepada Tuhan yang Maha Pengasih darimu untuk berbuat jahat padaku jikalau kamu seorang yang bertakwa. Jibril berkata, sesungguhnya aku hanyalah utusan Tuhanmu untuk memberikan anugerah seorang anak laki-laki yang suci padamu. Lalu Maryam berkata, bagaimana mungkin aku mempunyai anak laki-laki padahal aku tidak pernah disentuh seorang laki pun dan aku bukanlah seorang pelacur. Lalu Jibril menjawab, demikianlah Rabbmu berfirman, hal itu sangat mudah bagiku dan agar kami menjadikannya sebagai tanda kebesaran bagi manusia dan rahmat dari kami, hal itu adalah suatu urusan yang sudah diputuskan. Maka Maryam mengandung, lalu mengasingkan diri bersamanya ke tempat yang jauh. Rasa sakit akan melahirkan memaksanya bersandar pada sepangkal pohon kurma. Lalu Maryam berkata, seandainya aku mati sebelum ini dan menjadi seorang yang tidak diperhatikan dan dilupakan selama-lamanya. Lalu Jibril berseru kepadanya dari tempat yang rendah, janganlah engkau bersedih, sungguh Tuhanmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu. Maka goyalah pangkal pohon kurma itu ke arahmu, niscaya pohon itu akan menjatuhkan buah kurma yang masak padamu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Jadi ini kisah tentang perjumpaan malaikat Jibril alaihissalam kepada Ibunda Siti Maryam alaihissalam, teman-teman. Ya, itu kan. Masya Allah, alangkah mulianya ya Siti Maryam melahirkan seorang anak, Nabi Isa alaihissalam.
Tapi di sebelah itu ada yang menyamanyamakan. No way. Jangan sampai Anda sama-samakan dengan apa yang Anda tuhankan yang terkutuk di tiang salib. Jangan disamakan. Jauh gitu loh, bagaikan bom bintang langit. Ingat itu orang sebelah sana. Jangan disamakan. Jangan pakai lagi nama Nabi Isa alaihissalam di terjemahan Bible-mu. Itu namanya menista nabinya umat Islam. Itu dari saya. Terima kasih Bang Juma dan De Alfi. Masya Allah. Takbir. Allahu Akbar. Akbar. Allahu Akbar. Ya, barangkali Pak Ketua Umum, izin monitor Pak Ketua Umum, ada yang ingin ditambahi? Pak Ketua Umum, Ustaz Alif. Wah, Ustaz Alif tidak monitor teman-teman. Atau Kang Dito? Kang Dito. Yang jelas ya Kang Dito ya. Ya. Siti Maryam itu melahirkan di tempat yang tidak jorok. Berbeda dengan di sebelah. Betul ya Kang Dito? Betul, Masya Allah. Jadi memang berbanding kebalik dengan yang di sebelah. Yang di sebelah itu dikatakan katanya di palungan, tapi tidak ada palungannya. Kemudian diajaknya tempat untuk nyari penginapan, tapi di kota mana? Apakah waktu itu sudah ada penginapan? Tapi faktanya di Bethlehem sana, kalau melihat dari fakta historis, itu di goa teman-teman, nggak ada penginapan itu. Tapi kembali lagi ya, kalau Aku di dalam bentar ya. Al-Quran- Ini Oh ya, berisik siap. suara hujan, Ada suara hujan. Ini takut noise. Aku izin mute dulu. Enggak. Gua agak reda. Enggak masuk, Ustaz. Alhamdulillah enggak masuk, Ini Ustaz. udah Kang Dito monggo tafadhol selesaikan dulu. Coba. Silakan. Monggo, sudah sih saya ambil poinnya tadi. Masya Allah, Al-Quran memberitahukan petunjuk buat kita orang Islam bahwa Nabi Muhammad SAW mendapatkan firman ini, ya, Al-Quran, wahyu ini diberitahukan kebenaran dari Sang Khalik yang maha mengetahui tentang kisah Bunda Maria melahirkan Nabi Isa alaihi salam. Begitu. Silakan Ustazullah, Pak Ketum, lanjut. Kalau menurut saya waktu itu belum ada penginapan. Masa Tuhan mau lahir kok tidak dikasih hotel bintang 5 gitu kan. Itu Anda boleh baca di Lukas 2 nomor 1. Di sana itu Raja Agustus memerintahkan seluruh penduduk dunia untuk disensus. Pergilah Maria bersama tunangannya atau suaminya namanya Pak Yusuf. Perjalanan malam hari sampai di sana di kota Daud tidak ada penginapan. Ya itulah yang terjadi. Jadi berbeda sekali ya teman-teman ya. Masya Allah. Lanjut. Ya, Pak Ketum, silakan. Oke, saya tambahkan 3 jam ya. Jadi kesimpulannya dari yang pembahasan tadi, ketika kita bahas jujur-jujuran dengan teman-teman Kristen, jujur-jujuran ketika kita membahas tentang siapa Nabi Isa, siapa Yesus. Nah, jujur-jujuran nih, ada cara licik yang mereka lakukan di belakang layar. Mereka sama sekali tidak pernah menyebutkan kata Yesus, yang mereka sebutkan Nabi Isa Al-Masih, Isa Al-Masih, dan seterusnya. Demi apa? Demi menarget umat Islam, agar umat Islam itu murtad, keluar dari keislaman. Itu cara mereka. Jujur nih, di belakang layar dari cara-cara mereka yang bukan ranah dialog. Dalam ranah dialog pasti memang mereka akan mengatakan berbeda kan gitu. Nah, dalam pembahasan seperti ini kalau kita bahas secara jujurnya, ketika kita kupas lebih dalam lagi, siapa yang menghinakan dan siapa yang memuliakan, fakta membuktikan satu kata pun tidak ada di dalam Islam menghinakan Nabi Isa alaihissalam. Tetapi wajib prinsip imannya teman-teman Kristen harus mengimani Yesuslah yang mati terkutuk di kayu salib. Jadi siapa yang ajarannya kutuk mengutuk dan siapa ajarannya yang memuliakan Nabi Isa, memuliakan utusan Tuhan. Di sini kita bisa membuktikan. Ya. Bisa kita simpulkan. Bahkan tadi sudah ngobrol dengan siapa tadi tuh? Si siapa? Lupa jadi aku di sini ya. Oh, King Richard. Faktanya, tapi fakta itu fakta berbicara, cuman sulit untuk diungkapkan karena dia hanya bisa mengimani. Dalam ranah perdiskusian mereka sulit untuk mengakui kalau dalam prinsip imannya memang Yesuslah
yang harus mereka imani sebagai manusia yang terkutuk digantung pada kayu salib. Sementara Al-Quran mengatakan dia itu manusia yang mulia, Allah maha bijaksana, Allah maha adil, dia selamat dari proses kutuk mengutuk. Seperti itu. Saya sudah lewat 1 jam, ini udah 4 jam. Terima kasih, mohon maaf kalau kelamaan. Lanjut monitor. Masya Allah. Masya Allah. Luar biasa. Mantap. Jadi